warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dari awal hingga akhir dapat bermanfaat bagi kita maupun bagi orang sekitar kita. Ala hadiniya wa ala kulli niyatis shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pembelajaran kali ini kita itu akan menghafalkan suatu mufradat yang terdapat pada buku kelas 2 semester 2, yakni pada tema wasailul muwasalat. Apa itu wasailul muwasalat? Wasailul muwasalat itu adalah kendaraan, macam-macam kendaraan. Nah, dari kendaraan-kendaraan yang sering kita lihat teman-teman, pasti kalian penasaran bukan bahasa Arab dari setiap kendaraannya itu apa? Nah, maka dari itu di sini Ustazah akan mengajak kita semua untuk menghafal dari setiap kendaraan yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum kita menghafal mufradat tersebut, di sini Ustazah akan menggunakan suatu teknik yang dapat mempermudah kita untuk menghafal suatu mufradat itu sendiri. Nah, teknik itu dinamakan dengan mnemonik. Mnemonik. Nah, baik, untuk yang pertama sebelum kita membahas tema pembelajaran kita pada siang kali ini, kita akan membahas mengenai teknik mnemonik itu sendiri. Nah, untuk teknik mnemonik itu sendiri adalah model pengembangan pembelajaran untuk mempermudah siswa dalam menghafal mufrad dengan alat ungkit atau kaitan-kaitan yang berhubungan dengan mufrad. Nah, bisa digarisbawahi teman-teman, bahwa metode mnemonik adalah pengembangan pembelajaran untuk mempermudah siswa menghafal dengan alat ungkit atau kaitan-kaitan. Bisa digarisbawahi pada kata-kata tersebut. Jadi nanti kita itu menghafal suatu mufradat itu dengan menghubungkan suatu kaitan-kaitan yang ada dalam mufradat tersebut. Nah, untuk teknik-teknik dalam mnemonik ini sendiri ada 5 teman-teman. Yang pertama adalah akronim, yang kedua adalah akrostik, yang ketiga adalah teknik loci, yang keempat adalah cutting dan yang kelima adalah rima atau lagu. Nah, untuk penjelasan yang pertama, yakni dari teknik akronim. Nah, teknik akronim itu adalah membuat suatu singkatan. Nah, berarti dalam suatu kata. Nah, sebelumnya di sini Ustazah akan menggunakan contoh bahasa Indonesia saja terlebih dahulu ya, karena supaya apa? Supaya mempermudah kalian untuk paham apa yang Ustazah jelaskan nanti. Nah, dalam teknik akronim ini yaitu membuat suatu singkatan. Nah, jadi dalam suatu kata, misalnya ada 2 kata nih ya. Ada kata, misalnya kalian kan sering dengar Jatim seperti Jatim, Jabar atau Jateng seperti itu. Nah, itu adalah teknik, salah satu teknik dari akronim ini sendiri, yakni membuat suatu singkatan. Nah, misalnya Jatim kepanjangan adalah Jawa Timur, kemudian Jabar atau yang sering kita sebut Jawa Barat, kemudian Jateng yakni Jawa Tengah, seperti itu. Jadi dia tuh mengambil satu suku kata yang ada dalam kata tersebut. Misalnya Jawa kita ambil pada janya, dan Barat kita ambil pada barnya, berarti Jawa Barat, berarti Jabar, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah akrostik. Nah, di sini akrostik sendiri itu adalah penggunaan huruf pertama pada kata. Nah, berarti dia di sini menggunakan singkatan juga, tapi dia lebih kepada hurufnya saja, bukan kepada suku kata. Perbedaan dari yang akronim tadi, kalau akronim itu kan dia suku kata, berarti kayak ba, ja, atau ca, atau ka, seperti itu. Nah, jika dalam akrostik ini dia hanya menggunakan satu huruf. Nah, misalnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, nah, yang sering kita singkat yakni NKRI atau Republik Indonesia kita singkat menjadi RI. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, untuk yang ketiga adalah teknik loci. Nah, teknik loci ini sendiri adalah menjadikan contoh benda yang ada di sekitarnya atau yang melekat padanya. Nah, pada teknik loci ini seorang pengajar itu memberikan suatu sifat yang ada pada benda yang akan dihafal oleh siswa tersebut. Misalnya ada rumah. Nah, ketika sudah menghafal mufradatnya rumah, sudah tahu kalau rumah itu adalah baitun. Nah, tugas pengajar itu adalah menyebutkan yang berhubungan dengan rumah, bukan dia itu menyebutkan arti dari baitun atau baitun itu sendiri. Contohnya seperti tempat tinggal yang ada gentengnya, seperti itu, atau tempat yang digunakan untuk tinggal kita selama hidup. Nah, seperti itu kan pasti anak itu sudah berpikir, oh rumah bahasa Arabnya apa ya? Oh baitun. Nah, berarti baitun itu adalah rumah, seperti itu. Atau bisa
atau pada contoh lain buah-buahan. Buah-buahan kan mempunyai varian warna tuh. Nah, dia itu misalnya strawberry. Nah, strawberry itu kan warnanya merah. Berarti secara otomatis kalau dia itu menyebutkan merah, nah berarti strawberry atau buah-buah yang lain seperti itu, atau buah warna merah yang lain seperti itu. Nah, ketika disebut orange, oh berarti jeruk. Berarti dia ingat bahasa Arab jeruk itu apa sih? Nah, seperti itu teman-teman. Untuk yang keempat adalah cutting atau pemotongan. Nah, di sini dia itu mufrodat dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, contohnya biasanya digunakan pada angka nomor telepon. Nah, bisa Ustazah berikan contohnya pada layar. Nah, seperti itu. Dia akan dibagi menjadi 4 bagian. Nah, pada setiap bagian itu dihafali di depan-depannya. Maka ketika dia hafal depan-depannya saja, otomatis dia akan ingat nomor selanjutnya itu apa, seperti itu. Nah, biasanya pada teknik cutting ini dia tuh sering digunakan untuk untuk matematika seperti itu, untuk hitung-hitungan. Nah, seperti itu. Baru dia menggunakan teknik cutting ini banyak digunakan seperti itu. Untuk yang kedua adalah rima atau lagu. Nah, kita sudah tidak asing ya menggunakan teknik ini, karena teknik ini banyak digunakan selain pada pembelajaran bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa lainnya itu sering digunakan teknik lagu ini. Contohnya pada apa ya? Contohnya sering kita dengar. Misalnya pada pembelajaran mufradat lainnya pasti banyak sekali. Dan termasuk Ustazah nanti akan menggunakan teknik rima atau lagu ini dalam pembelajaran menghafal kita pada siang kali ini. Untuk selanjutnya di sini kita akan mengenal dulu mufradat yang akan kita gunakan dalam teknik menyanyi nanti, oke? Untuk bisa dilihat di papan di layarnya. Untuk yang pertama adalah untuk mufrad yang pertama yakni sayyaratun mobil. Apa teman-teman? Sayyaratun mobil. Nah, berarti kalau kalian ingat mobil berarti ingat sayyaratun. Oke. Sayyaratun mobil. Yang kedua, hafilatun bis. Apa teman-teman? Iya, hafilatun bis. Untuk yang ketiga, darajatun sepeda. Seperti apa? Nah, baik. Darajatun sepeda. Thairatun pesawat. Apa teman-teman? Ya, thairatun pesawat. Kemudian yang kelima, safinatun kapal. Safinatun kapal. Yang keenam yakni jawalatun motor. Jawalatun motor. Kemudian yang ketujuh, qitarun kereta api. Qitarun kereta api. Kemudian arobatun. Arobatun itu delman. Arobatun delman. Baik, Ustazah ulangi sekali lagi. Sayyaratun mobil, hafilatun bis, darajatun sepeda, thairatun pesawat, safinatun kapal, jawalatun motor, qitarun kereta api, arobatun delman. Nah, baik, setelah kita semua mengetahui beberapa mufradat yang akan kita gunakan dalam pembelajaran dalam menghafal dengan lagu nanti, Ustazah harapkan semua dapat mengerti apa yang harus kalian ucapkan nanti. Baik, mari kita bernyanyi dengan judul lagu seperti ini lagunya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Nah, seperti itu ya. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita bernyanyi. Sayyaratun mobil, hafilatun itu bis, darajatun sepeda, thairatun pesawat, safinatun kapal, jawalatun itu motor, qitarun kereta api, arobatun delman. Hey, tutik taktik tutik taktik tutik taktik tuk, tutik taktik tuk, wasailul muwassalat. Wasailul muwassalat. Sayyaratun mobil,
untuk yang kedua kalinya ini Ustazah harap kalian dapat membacanya sendiri ya. 1, 2, 3. Wasailul muwasolan. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Lagi sekali ya teman-teman. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk wasailul muwasolat. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk wasailul muwasolat. Nah, baik teman-teman, setelah kita tadi yang pertama sudah membaca mufradnya, kemudian sudah menyanyikan lagunya, kemudian sekarang yang ketiga yakni kita menggunakan teknik loci. Nah, apa itu teknik loci teman-teman? Seperti yang sudah Ustazah jelaskan tadi bahwa teknik loci itu adalah menghafal suatu mufrad dengan cara menyebutkan bagian-bagian yang ada pada dirinya atau pada sifatnya. Seperti itu teman-teman. Nah, maka dari itu kalian harus memperhatikan sifat-sifat apa yang Ustazah nanti berikan kepada kendaraan-kendaraan umum yang ada yang sudah kita hafalkan tadi. Oke teman-teman? Baik, sekarang kalian lihat pada layar yang sudah Ustazah berikan. Nah, nanti Ustazah akan menyebutkan beberapa ciri-ciri dari kendaraan yang Ustazah akan maksudkan seperti itu. Jadi nanti ada 2 kendaraan yang Ustazah tampilkan dan Ustazah membacakan ciri-cirinya dan kalian harus memilih antara salah satunya. Seperti itu. Yang pasti harus jawaban yang benar. Oke? Mari kita mulai. Nah, sudah disediakan di layar bahwa ada 2 kendaraan dan ada ciri-ciri yang Ustazah sebutkan di atasnya. Untuk ciri-ciri yang pertama yakni aku biasa di bandara. Dan setelah itu aku terbang ke langit. Nah, apakah aku? Nah, seperti itu. Di bawah ada gambar to'irotun sama kitorun. Apa tadi to'irotun? Ya benar, to'irotun pesawat. Dan kitorun? Iya, kereta api. Jadi yang biasa ada di bandara dan terbang ke langit itu adalah apa teman-teman? Iya benar, to'irotun pesawat. Nah, untuk soal lainnya Ustazah akan sebutkan sifatnya, kalian sendiri yang akan memilih. Oke? Ya. Dan nanti di akhir ada jawabannya. Maka kalian bisa tahu apa kalian salah ataukah kalian benar. Oke? Nah, untuk soal yang kedua yakni aku beroda 2. Rodaku ada 2. Biasa digunakan untuk berolahraga. Dan aku digayung sampai berkeringat. Apakah aku? Ya, pilih antara 2. Benar, darajatun sama safinatun. Sudah? Maka soal yang ketiga adalah rodaku ada 4.
Aku biasa digunakan oleh orang banyak di jalan dan biasa ditumpangi oleh anak sekolah. Siapakah aku? Nah, ataukah hafilatun ataukah jawalatun? Sudah? Ya, disimpan dulu jawabannya, oke? Kemudian pertanyaan yang keempat. Aku besar dan berada di air. Aku tidak bisa di daratan, maka siapakah aku? Benar. Ataukah safinatun ataukah thairatun? Ya, baik. Kemudian soal yang kelima. Aku beroda 2. Rodaku ada 2. Dan hanya bisa untuk 2 orang. Dan biasanya aku juga ada di jalan bersama mobil. Siapakah aku? Ya, benar. Ataukah jawalatun ataukah kitarun? Baik, disimpan dulu jawabannya. Untuk yang keenam, yakni aku berkuda. Orang selalu menaikiku di bagian belakang. Siapakah aku? Ataukah arabatun ataukah sayyaratun? Ya, oke. Kemudian soal ketujuh. Aku sering di jalan. Aku beroda 4. Biasanya aku digunakan untuk keluarga. Siapakah aku? Ataukah hafilatun ataukah sayyaratun? Baik teman-teman, untuk soal yang terakhir didengarkan dengan baik ya, dengan cermat. Aku ada di rel. Banyak ditemukan di stasiun. Maka siapakah aku? Ataukah darajatun ataukah qitarun? Baik, sudah ada 8 jawaban yang kalian kumpulkan tadi. Ada 7 deng, karena yang satu sudah ada jawab ya. Ada 7 jawaban yang kalian simpan. Maka inilah jawaban aslinya. Nah, apakah kalian sudah benar? Sudah benar semua? Ataukah masih ada yang salah? Ya, jika masih ada yang salah, berarti kalian harus mengulang lagu tadi supaya kalian apa? Supaya kalian menghafal ketika ada diberi kisi-kisi seperti ini, kalian bisa tahu. Nah, berarti jawabannya apa? Seperti itu. Karena ini ada di sekitar kita, maka kita harus peka terhadapnya. Nah, baik teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Mungkin nanti di akhir video pembelajaran ini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan mandiri. Oke? Baik, mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan terutama untuk semua yang ada di sekitar kalian. Baik, mohon maaf jika ada kekurangan dari apa yang Ustazah sampaikan atau ada kesalahan dalam penyebutan kata. Jika ada, tolong berikan komen di bawah ini supaya nanti ada revisi atau ada perbaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman di akhirnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.